Baik, teman-teman sekalian, pada saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemilihan kemasan hand sanitizer dalam bentuk gel dengan metode QFD. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Ilham Ronggo, Azizul Asman, Ezi Zega, Esya Suradi, dan Marini Rafidiana. Nah, saya akan menjelaskan pengertian Quality Function Deployment atau yang sering disebut QFD. Quality Function Deployment adalah salah satu metode dalam proses perancangan untuk mengembangkan produk atau layanan yang mengintegrasikan suara konsumen ke dalam proses perancangan. Nah, saya akan menjelaskan manfaat QFD. Yang pertama, customer focus, yaitu untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Nah, yang kedua, time efisien untuk mengurangi waktu pengembangan produk. Yang ketiga, time oriented. Di sini akan menggunakan pendekatan yang berorientasi objek pada kelompok. Dan yang terakhir, documentation oriented yang menggunakan data dan dokumentasi yang berisi semua proses dan kebutuhan serta harapan pelanggan. Tahapan KFD yaitu yang pertama, tahap pengumpulan voice of customer, yang kedua, tahapan penyusun rumah kualitas atau house of quality, dan yang terakhir, tahap analisa dan implementasi. Nah, apa itu House of Quality atau yang sering disingkat sebagai HOQ? HOQ itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama horizontal atau yang disebut sebagai customer table yang berisi informasi terkait konsumen. Dan yang kedua yaitu bagian vertikal atau yang disebut technical table yang berisi informasi teknis sebagai tanggapan dan masukan konsumen. Pada slide ini terdapat diagram alir tahapan pembuatan Quality Function Development, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan customer, selanjutnya menetapkan spesifikasi produk, selanjutnya menganalisis komposisi produk, selanjutnya konsep produk terbentuk, selanjutnya melakukan analisis pasar, dan terakhir kemasan produk siap dibuat. Pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data pada penelitian kali ini, menggunakan metode voice of customer dengan menyebarkan Google Form yang berisikan tentang spesifikasi kemasan yang cocok dengan produk hand sanitizer. Dan total responden terdiri dari 30 responden. Dapat dilihat pada slide ini, terdapat tabel atribut kemasan hand sanitizer gel. Pada pengolahan data akan dilakukan proses perhitungan importance rating dengan menggunakan rumus dari importance rating yaitu sigma dikali jumlah responden dikali skala dibahagi dengan total responden. Dan dapat dilihat pada slide ini terdapat tabel importance rating atribut kemasan. Adapun nilai importance rating untuk produk kompetitor dan dapat melakukan perhitungan importance rating dengan menghasilkan nilai sebesar 2,90 dan dapat dilihat pada slide ini terdapat tabel importance rating produk kompetitor 1. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Ronggo. Next, ini ada important rating dari produk kompetitor 2 dengan hasil 3,07 dan produk kompetitor 3 dengan important rating 2,43. Rekap importance rating produk kompetitor ini terdapat di dalam tabel dengan spesifikasi produk kompetitor dengan kompetitor 1, 2, dan 3. Untuk karakteristik teknis, ini merupakan penerjemah kebutuhan konsumen dalam bentuk teknis agar sebuah produk dapat dibentuk secara langsung. Dengan yang tertera dalam tabel itu ada atribut dan karakteristik teknis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hubungan atribut kebutuhan konsumen dengan karakteristik teknis, sehingga diketahui apakah kebutuhan konsumen memiliki hubungan yang kuat, sedang, atau lemah. Nah, kalau yang kuat itu dimiliki simbol lingkaran hitam dengan nilai 9, dan sedangkan yang sedang memiliki simbol lingkaran yang biasa dengan nilai 3, dan hubungan yang lemah itu memiliki simbol segitiga dengan nilai 1. Next, Azizul. Setelah dilakukan analisa terhadap hubungan antar kebutuhan konsumen dan karakteristik teknis menggunakan simbol, untuk mempermudah dalam perhitungan, maka simbol-simbol tersebut diterjemahkan ke dalam angka sesuai dengan nilai dari masing-masing simbol. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya dalam matriks korelasi. Matriks korelasi adalah sebuah tabel berbentuk segitiga yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar satu karakteristik teknis dengan karakteristik teknis lainnya,
Simbol yang digunakan adalah bulat penuh menandakan hubungan kuat positif, bulat kosong menandakan hubungan positif, silang tebal menandakan hubungan negatif, dan silang tipis menandakan hubungan kuat negatif. Selanjutnya, bobot kolom. Bobot kolom merupakan proses untuk mendapatkan informasi dan tingkat dalam pengembangan produk. Dalam bobot kolom, kita menghitung absolute important yang memiliki rumus jumlah keseluruhan important rating dikali dengan karakteristik teknis. Setelah mendapatkan absolute important, kemudian kita mencari relative important dengan rumus AI dibagi dengan jumlah keseluruhan AI dikali dengan 100%. Didapatkanlah RI dari setiap technical response-nya. Selanjutnya, berdasarkan absolute important dan relative important, didapatkanlah karakteristik teknis yang menjadi fokus kami dalam mengembangkan kemasan produk hand sanitizer adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan bentuk dan ukuran kemasan yang sesuai dengan tangan manusia dengan RI sebesar 13,8%. 2. Bobot kemasan yang ringan dengan RI sebesar 11,2%. Yang ketiga, bentuk dan ukuran kemasan yang mudah dibawa disesuaikan dengan tangan manusia dengan RI sebesar 9,6%. Yang keempat, pemilihan material yang ramah lingkungan dengan RI sebesar 8,8%. Yang kelima, pemilihan material kemasan dari bahan yang kuat dan aman untuk produk dengan RI sebesar 8,5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Marini. Jadi dari perhitungan yang tadi, didapatkan hasil prioritas untuk kemasan produk hand sanitizer. Yang pertama itu, kemasan harus sesuai dengan tangan manusia. Yang kedua, bobotnya harus ringan. Yang ketiga, kemasannya harus mudah dibawa. Yang keempat, produknya harus ramah lingkungan. Dan yang kelima, kemasan harus kuat dan aman untuk produk. Ini adalah label produk kami, berupa hand sanitizer gel. Kemudian ini adalah produk dan transport packaging-nya, di mana produknya ini terbuat dari plastik PET, beratnya 30 ml, dan pemakaian itu dengan cara tutup gelnya itu cuma tinggal dipencet, nanti kebuka sendiri. Terus juga buat transport packaging-nya terbuat dari cardboard box. Nah, kesimpulannya itu, jadi prioritas yang kami dapatkan itu buat produk kami yang pertama itu sesuai dengan tangan manusia, kemasannya harus sesuai dengan tangan manusia, terus juga kemasannya harus ringan, terus juga kemasan harus berbahan ramah lingkungan, memiliki kemasan yang kuat, dan memiliki harga yang terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.